Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-11, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Selasa, 8 Maret, Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Bacalah Ibrani 11 ayat 20-28. Apa yang dilakukan saksi-saksi iman ini? Bagaimana tindakan mereka terkait dengan harapan dan hal-hal yang tidak terlihat? Musa adalah contoh utama kedua dalam pasal iman ini. Kehidupan Musa diperkenalkan dan diakhiri dengan dua tindakan menantang raja. Orang tuanya menyembunyikan Musa ketika dia lahir, karena mereka tidak takut akan perintah raja. Dan Musa meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja. Tindakan Musa yang paling penting adalah bagaimanapun bahwa dia menolak disebut anak putri Firaun. Referensi kepada ibu angkat Musa sebagai putri Firaun menunjukkan bahwa ia dicanangkan untuk menjadi Firaun berikutnya. Musa bagaimanapun rela meninggalkan kemungkinan menjadi penguasa bangsa yang paling berkuasa pada saat itu, dan sebaliknya menjadi pemimpin budak-budak yang baru dibebaskan, pengungsi sebenarnya. Bandingkan Ibrani 11 ayat 24-27 dan Ibrani 10 ayat 32-35. Apa persamaan antara situasi penerima asli Ibrani dan pengalaman Musa? Kebesaran Musa adalah ia mampu melihat melampaui janji-janji Raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan. Ibrani mengatakan kuncinya adalah bahwa pandangan Musa tertuju pada upah, bukan pada kekayaan Mesir. Upah ini adalah upah yang sama yang disebutkan dalam Ibrani 10 ayat 35 yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kata-kata Paulus tentang keputusan Musa pasti bergema dengan kuat di hati para pembaca aslinya. Mereka telah menanggung celaan dan hinaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka juga telah menderita dan kehilangan harta benda mereka. Beberapa berada di penjara. Secara paralel, Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus, karena dia percaya bahwa upah Kristus lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan Mesir. Apa saja pergumulan yang Anda hadapi karena iman Anda? Apa yang harus Anda korbankan untuk itu? Mengapa pada akhirnya upah itu sepadan, bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya sekarang? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29, di sana mencatat bagaimana iman yang teguh dari Musa semenjak ia lahir sampai ia membebaskan akan bangsa Israel dari Mesir, dan mereka melewati akan Laut Merah. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau kita melihat sesuai dengan konteks ayat ini, Musa memiliki alasan untuk menjadi bahagia dan merasa nyaman, karena apa yang ia butuhkan semuanya itu tersedia dan difasilitasi di Mesir dengan limpahnya. Dan jangan lupa kalau kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat 10, di sana dikatakan bahwa statusnya itu sebagai anak putri Firaun. Dengan kata lain, ia akan menjadi pewaris tahta dari Firaun suatu kali kelak. Ketika dia tinggal di istana Mesir, berarti Musa menikmati segala kemewahan, segala kemegahan dan kenikmatan materi. Juga dia mengecap pendidikan yang tinggi dan dia dihormati oleh banyak orang. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa karena iman, maka Musa telah menentukan akan pilihan hidupnya. Dia menolak menjadi anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita bersama umat Tuhan dan pada akhirnya dia meninggalkan Mesir. Kita tahu ceritanya. Walaupun di tengah-tengah kemewahan dan kesenangan di dalam kehidupan, tetapi dia tidak tergiur dengan kenikmatan dunia, tetapi ia lebih memilih untuk menjadi hamba Tuhan dan mengabdikan hidupnya untuk melayani umat pilihan Tuhan.
Musa mengarahkan pandangannya jauh ke depan kepada hal-hal yang bersifat kekal, bukan hanya sementara ketika dia ada di istana Mesir. Sekalipun pada akhirnya dia harus menderita selama perjalanannya menuju ke tanah Kanaan oleh karena bangsa Israel yang keras tengkuk dan selalu melawan akan perintah Tuhan. Tetapi Musa rela ketika ia menuntun bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir, perjalanan selama di padang gurun, Tuhan memperlengkapi Musa dengan kuasanya. Musa lebih memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus, karena dia percaya bahwa upah Kristus jauh lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan Mesir. Apakah kita sanggup untuk percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita? Mari kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, melatih akan iman kita untuk terus yakin, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan sementara menuntun akan kehidupan kita untuk terus berada di dalam Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah dengan pengalaman Musa, imannya yang teguh dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk kami terus beriman setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.